Ada lagi nih Bu, kalau dibilang kan kalau kita beli rumah di Koperumnas itu kita belum boleh nempatin kan Bu, maksudnya belum bisa nempatin. Nah ada yang bilang sama aja bohong dong Bu kalau kita beli rumah tapi kita nggak bisa nempatin. Oke, jadi gini Mbak Davara ya, saya sih sebetulnya pada awalnya saya tanya sama konsumen ya, terutama konsumen-konsumen kita yang sudah daftar. Ini plus minus hampir ada 5.000 orang. Wah, banyak ya? Iya banyak banget itu Bu. Banyak banget. Dan aku sih mulai merubah pandangan. Awalnya sih kita kayaknya nggak milih-milih siapa aja orang boleh masuk. Tapi sekarang aku sudah agak spesifik lagi. Justru yang kami tolong itu justru malah orang-orang yang memang maaf ya penghasilannya notabene rendah. Gitu. Karena apa? Konsep kita tadi tuh lebih kepada apa sih, buat teman-teman yang memang dia tidak punya pilihan. Jadi karena dia nggak punya pilihan, ya dia nggak tahu mau kemana lagi gitu loh, karena udah ngontrak bertahun-tahun. Ya kan, terus ada yang sampai 15 tahun, ada yang sampai 20 tahun, dan mereka tuh udah tua rata-rata. Jadi kalau yang udah 15-20 tahun tuh kayaknya masuk bank udah nggak mungkin. Nah karena mereka nggak ada pilihan, ya sekarang pilihannya harus kami ajak yang masuk akal. Karena nggak mau kita juga bilang 800 langsung nempatin, itu udah pasti nipu. Nggak usah dialah, aku yang akan daftar dulu gitu. Ya karena udah pasti nggak ada, logikanya nggak nyampe gitu. Jadi konsep LSL ini harus dikuatkan juga. Jadi pembeli juga harus cerdas ya. Kenapa? Karena pertama kita cek legalitas dulu. Ini Koperumnas tuh bener nggak sih gitu. Koperumnas sudah terjamin kan Bu legalitas? Insya Allah kalau Koperumnas sudah terdaftar juga di Sireng, kita juga sudah masuk dalam asosiasi perumahan. Karena pendiri daripada Koperumnas ini adalah pendirinya asosiasi perumahan. Jadi nggak usah khawatir, secara legal kami sangat legal banget. Nah yang kedua, memang Bapak itu Pak M. Aris Suwirya ya, mungkin saya juga di sini kebetulan lagi live di TikTok beliau. Beliau adalah pendiri dari asosiasi perumahan. Bagaimana mungkin seorang pendiri asosiasi kok dia tidak taat hukum, ya kan? Jadi alhamdulillah Koperumnas itu memang benar-benar kami mentaati hukum gitu loh. Artinya kami tidak akan pernah membangun apabila tanahnya itu tidak legal, apabila tanahnya sengketa, apabila tanahnya belum ada IMB. Nah, jadi proses untuk menuju IMB itu sudah pasti tanahnya harus jelas gitu. Dan harus dimiliki oleh Koperumnas. Makanya kita tidak akan pernah membangun sebelum ada IMB. Itu prinsip dari SOP kami. Nah, karena kami terbuka sama konsumen bahwa dana kami bukan dapat dari bank, dan kita harus bersabar 2 tahun karena prosesnya memang kami harus melewati 8 pintu perizinan yang saat ini tuh notabene maaf ya sangat sulit. Kenapa? Kalau Pak Jokowi bilang perizinan dipermudah, kayaknya kami di lapangan nggak begitu, karena terlalu banyak kendala, terutama ya di masa PPKM, terus udah gitu nggak bisa ketemu langsung gitu, dan banyaklah proses-proses yang harus kami lewatin. Mungkin kalau itu bukan seorang developer udah putus asa Mbak Daftar. Karena ternyata bikin rumah satu sama bikin rumah 200-300 tuh beda. Kalau bikin rumah satu cukup ke Pak RT RW selesai. Tapi kalau di perumahan nggak bisa. Makanya nggak sembarangan orang jadi developer. Jadi buat teman-teman ya, kita juga harus cerdas. Buat siapapun yang ngambil rumah di Koperumnas ya, Anda harus lihat dulu di belakang daripada PT Koperumnas ini siapa. Nah jadi alhamdulillah ya, orang mau fitnah apa aja tentang Koperumnas, saya pahamkan sama pembeli-pembeli kami bahwa konsumen kami terutama Bapak Ibu, Anda punya pilihan nggak? Punya DP nggak? Nggak punya. Slip gaji dan lain-lain masuk bank nggak mau, saya nggak bisa masuk bank. Ya udah, kalau nggak ada pilihan ya saya rasa ini jalan satu-satunya. Bahkan kami juga ngasih solusi loh, bisa nyicil gratis. Bayangkan udah Anda nggak punya DP, nggak punya slip gaji, dikasih gratis masih nolak, terus aku kudu piye coba. Jadi saya tuh kadang-kadang bingung sama mereka, Bu saya kan juga harus bayar bulanan, tapi juga saya juga harus ngontrak gitu betul. Kan ya sekarang nggak ada pilihan. Anda ada pilihan nggak? Saya kan bukan yayasan sosial, saya juga kan harus realistis gitu loh, bahwa kita bisa membangunnya kalau kita gotong royong. Dan kita bukan tambal sulam yang kayak orang, misalnya contoh nih,
maaf ya, sistem Ponzi saya tahu banget gitu ya, dengan 2 orang bisa membangun untuk 1 rumah. Kita nggak kayak gitu, kita semua sama, kita memang konvensional gitu, tapi kita modelnya semuanya pakai waktu. Jadi mereka sudah kami jelaskan, pembangunan kami adalah 3-5 tahun. Kenapa kita lambat? Ya karena memang kami bertahap bikinnya, nggak pakai uang bank. Dan alhamdulillah, bahkan tadi saya ketemu sama Bu Kun tuh, Bu, nempatin sekarang udah waktunya. Enggak lah, biar saudara saya yang lain yang lebih butuh. Masya Allah. Jadi saya mikirnya ini pendekatannya tuh iman. Nggak semua orang yang memang di sini niatnya mau langsung nempatin, tapi memang mereka konsepnya pengen beli buat investasi. Jadi ada juga yang udah Bu, nggak apa-apa, biar saudara saya yang lain yang lebih butuh. Saya masih bisa kok di sini. Makanya saya bilang, saya yakin di Kopunasi banyak orang seperti Bu Kun ya, yang memang mereka pengen mendahulukan saudaranya yang lebih membutuhkan. Itu kan sifat mulia banget. Dan saya tuh minta sama Allah, saya berdoa, ya Allah, semoga saya dapat pembeli yang satu visi sama kita, yang memang ingin menolong saudara-saudaranya lepas dari riba. Cara kita adalah bersatu. Karena kita sebagai saudara muslim, kita mau minta tolong ke siapa? Kepada Allah saja yang kita minta. Tapi Allah akan mengumpulkan orang-orang yang satu visi. Begitu, Mbak. Masya Allah. Masya Allah sekali nih programnya Bu Putri.